tanya juga nih, kan tadi estimasi Gunung Gede, kan itu juga pernah nanjak Sumbing itu. Kalau Sumbing itu budgetnya gitu, suka bawa berapa sih? Kemarin Sumbing kebetulan Eki ikut OT open trip. Oke. Gue Ojes, Gue itu gue minta lo subscribe. Udah, itu aja. Oke guys, balik lagi bersama saya host terkeren terkecil. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama tamu undangan yaitu Rifki Akbar Hamada. Halo. Informasi buat kalian, Rifki ini adalah salah satu anggota dari Dodongkal Adventure. Itu bukan kayak ormas atau geng-gengan ya, bukan. Itu suatu nama tongkrongan kita, Grup-grupan. iya, Intinya mah. grup Tapi kayak tentang gunung. Oke Ki, di sini kan ada beberapa pertanyaan nih. Gak apa-apa kan ditanya-tanya nih? Gak apa-apa. Ya, kan kemarin tuh kita baru aja lulus kan ya, tapi belum dibagiin sih ijazahnya. Sekarang Iki lagi sibuk apa nih biasanya tiap hari? Sekarang sibuk pengangguran lah gimana? Rebahan, tapi sambil cari kerja juga. Tapi udah ada yang kepanggil belum tuh? Udah ada yang kepanggil dari kerjanya? Alhamdulillah udah ada. Semoga lancar ya kerjaannya. Ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal dongkal nih ya, kan itu kayak udah lama udah sering ke gunung ya. Iki juga sering ya. Oh, bentar. Kalau misalnya buat kalian yang penasaran sama Dodongkal Adventure bisa cek IG-nya di bawah ini. Ya kan kita juga sering ya ngadain buat ke gunung. Pernah juga ke gunung udah berapa kali? Ke gunung. Gue tahu berapa ya, nggak dihitung. Tapi lebih sering nge-camp atau tek-tek gitu? Seringnya ngecamp. Kayak kan kita juga terakhir bareng ke gunung tuh udah berapa ya? 2019 sama 2020. Oh, iya, 2 kali ya? Iya. Oh iya Ki, kan ke gunung, udah pernah ke gunung mana aja sih kalau boleh tahu? Kalau ke gunung mah baru gunung gede sama gunung Sumbing sih. Tapi ke gunung gede udah beberapa kali gitu. Kalau dihitung itu mah gitu berapa kali. Terakhir ke gunung gede emang kapan? Terakhir ke gunung gede tanggal 10 Mei 2022. Itu lu bareng anak lokal juga ya? Iya. Cuma gak semua anggota, cuma sebagian. Enggak, itu trail run. TikTok lah. Lewat jalur mana tuh? Cibodas. Tapi jadi lintas. Oh, lintas. Jadi naik lewat Cibodas, turun lewat Putri. Iya kan, ke gunung itu ada 3 jalur ya. Yang pertama Putri, Cibodas, sama Salbin. Kalau menurut Iki dari ketiga jalur itu yang paling enak tuh yang mana sih? Yang paling enak. Kalau bisa dibilang yang paling enak mah jalan Cibodas. Kenapa? Kalau itu yang lumayan panjang. Iya, karena ya walaupun panjang tapi jadi sepanjang trek jalur nggak nanjak terus. Oh, ada landai, ada mudun dikit gitu, turunan dikit. View-nya juga bagus ya. Iya, jadi banyak view di jalannya, jadi kita bisa lihat pemandangan, foto-foto dulu gitu. Kalau estimasinya gimana sih kemarin? Boleh diceritain nggak? Estimasi dari Sukabumi. Kayak perjalanannya gitu, ada kejadian apa gitu? Dari sih kalau kejadian mah alhamdulillah lancar ya kalau di jalan. Jadi estimasi dari Sukabumi kita berangkat jam 10 malam. Jam 10 malam berarti tanggal 9 malamnya. Itu langsung ke Cibodasnya apa? Enggak. Kan kita lintas, jadi kita Putri. langsung ke base camp Putri dulu. Oh, nginepnya di base camp Putri. Iya, kita nginep semalam di situ. Terus kebesokannya pagi-pagi jam 7:30 lah kita prepare berangkat ke Cibodas. Dari Putri ke Cibodas gak terlalu jauh. Oh, jadi nginepnya itu kenapa nggak nginep di Cibodas aja? Kan kalau misalnya kita nginep di Cibodas, motor disimpan di situ, kita naik Cibodas turun Putri, iya, kita gimana pulang? Lintas ya. Iya. Jadi kita 3 motor dari Sukabumi, berlima. Jadi 2 motor berdua, yang satu sendiri. Jadi kita 3 motor langsung ke Putri.
Jadi kita berangkat ke Cibodas naik motor, 2 motor. Yang satu bertiga, yang itu berdua. Jadi disimpan Jadi simpan satu motor di Putri. Kita berangkat. Jadi nanti pas pulang ada yang ngambil motor. Berarti ngambil motor bertiga? Iya. Boti? Iya. Udah dekat sih jaraknya juga. Berarti jam 8 itu mulai nge-trek ya? Iya, jam 8 mulai trek dari Cibodas sampai Kandang Badak tuh sekitar jam 11 lah, 11 siang. Itu suka ada istirahatnya apa pas nyampe Cibadak langsung berangkat lagi? Enggak. Cibadak, Kandang Badak. Nyampe, justru kita dari Posimaksi ke Kandang Badak enggak ada istirahatnya. Jadi full jalan. Tapi gak lari jalan gitu full tapi. Oh iya, ngomong-ngomong Simaksi nih. Itu bayar Simaksi kayak ngecamp sama Thailand itu beda gak sih? Enggak, sama. Oh sama harganya. Cuma bedanya kalau di hari biasa sama hari libur. Kalau hari biasa kisaran 29.000, kalau misalnya hari libur 34.000. Beda lagi kalau warga asing mah agak mahal. Kurang tahu ya. Ya. TikToknya tuh ke puncak gedenya aja apa ke Pangrango juga? Enggak, kita kalau misalnya tadinya rencana mau double summit, jadi kita mau ke Pangrango dulu terus turun langsung ke Gede, cuma lihat dari kondisi waktu dan fisik udah agak memungkinkan lah ke Gede aja. Berat jalur ke Pangrangonya itu berat ya. Soalnya kan kita menghindari malam kalau misalnya trail run gitu. Berarti nyampe puncaknya jam berapa? Sampai puncak sebelum duhur, turun langsung ke Ciuda. Kita cuma niatnya juga mau ngopi-ngopi doang ya gitu ya, paling foto-foto juga gak banyak. Jadi kita dari puncak tuh cuma bentar, cuma nongkrong dikit lah, turun ke Surken, ngopi-ngopi di situ. Oh iya Ki, kan kalau ngecamp kan biasanya suka bawa carry terus bawa peralatan itu. Kalau TikTok itu biasanya suka bawa apa aja sih? Kita bawa itu hidropack tau gak? Jadi buat tas kecil gitu, cuma bawa makanan-makanan ringan sama air gitu. Itu sih yang penting-penting aja. Jadi ringan ya. Kalau misalnya kita lapar, kan di Gunung Gede banyak warung ya. Jadi kita beli mie gitu di situ di warung. Cuma harganya agak mahal. Tapi bedanya mie di bawah sama di atas tuh rasanya beda ya? Beda. Gorengan yang dingin aja. Bener. Enak. Lo berarti tadi tuh baru nyampe Surken tuh jam berapa? Surken sebelum duhur pokoknya. Sebelum duhur. Jadi pas sampai Surken pisan, langsung adzan. Terus itu berapa lama tuh dia di Surken? Apa nih, sejam 2 jam gitu. Turun lagi. Berarti nyampe. Tapi kita mah enggak sih. Kita mah berdak santai. Jadi nunggu asar dulu di sana, baru turun. Kalau dari nanjak tadi sama turun nih lebih cepat kan? Turun lah. Turun kita cuma sejam. Full turun lari. Coba bayangin kan banyak akar tuh di Putri. Sampai ada teman Niki juga yang jatuh langsung seleo. Tapi gak apa-apa tuh, masih kuat. Gak apa-apa, alhamdulillah kuat. Tapi dari situ langsung ke rumah, langsung jalan. Gak larian lagi. Bener ini. Itu pas nyampe Surken itu jam berapa? Nyampe base camp itu jam berapa? Base camp sejam kan kita start dari atas dari Surken jam 4. Jam 5-an lah ya. Jam 5 lebih, jam 5 kurang lah. Kalau gak salah. Kalau dibandingin nih, lebih capek TikTok apa ngecamp itu sih nanjak biasa? Kalau menurut Iku sebanding sih. Cuma bedanya kan kalau misalnya kita camp bawa carrier berat ya, cuma banyak istirahatnya. Kalau misalnya TikTok kita kan gak bawa apa-apa, tapi full jalan, jadi sebanding lah capeknya. Kalau menurut Iki mah ya. Tapi Iki pernah nggak pas TikTok itu kayak pengen ngerasain capek banget, pengen pulang lagi? Enggak sih, tapi pas awal-awal naik gunung mah gitu. 2019 itu ya? Iya, pas awal emang gitu. Kayak pemula langsung dikasih trek jauh. Padahal kita pas pertama naik nggak dikasih pemandangan bagus ya? Iya, itu kabut semua full.
Tapi hujan. dari situ teh Iki mah jadi penasaran lah gitu, jadi pengen naik lagi lah, jadi nggak kapok. Terus kemarin kayak kebetulan kan ya 2020 itu cuacanya bagus banget. Iki kalau ke gunung itu suka izin gak sih? Izin lah. Izin. Karena izin paling penting lah ya. Iya. Suka susah gak tuh izinnya? Ya alhamdulillah Iki mah enggak lah, soalnya orang tua Iki jadi kayak ngerti lah gitu, anak muda gitu. Oh, dulu mah susah banget kalau masalah izin. Soalnya biasa anak tunggal Mata wayang. Jadi tadi estimasinya cukup mengesankan ya. Lanjut pertanyaan Ki. Tapi oh iya, mau nanya juga nih, kan tadi estimasi Gunung Gede, kan itu juga pernah nanjak Sumbing itu. Kalau Sumbing itu budgetnya gitu, suka bawa berapa sih? Kemarin Sumbing kebetulan Iki ikut open trip. Oh iya. Jadi ikut open trip sebuah komunitas lah gitu. Jadi bayar cuma 180.000. Murah ya sih itu. Ya, include-nya cuma transportasi pulang pergi, tenda, udah itu dong. Maksi kalau makan bawa tenda gitu dari bawah sendiri Ya, itu. Kayak itu mah cukup murah banget. Iya Kayak emang. kita aja pas pertama kali naik Gunung Gede itu lumayan ya. Iya. Kan kalau misalnya lumayan gitu kan kita kan belum punya alat-alatnya. Ketambah itu kan jadi pengeluaran lebih gede. Oh, iya. Kalau udah punya mah ya tinggal Enak. beli makanan, beli semaksi udah naik. Oh iya, kan tadi tuh Iki tuh baru pernah nanjak ke Gunung Gede sama Sumbing kan ya. Rencananya ke depannya Iki mau nanjak ke gunung mana lagi nih? Rencananya pengen yang dekat-dekat dulu aja sih, kayak Jawa Barat ya, masih Jawa Barat gitu, kayak Paguci, Papandayan, Guntur Cikuray, pengennya mah gitu. Cuma kan Iki juga kan mengingat masih baru lulus lah, kerja juga belum itu. Jadi dari dananya belum ada. Nah, semoga aja nanti kecapean ya. Amin. Sama kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kayak belakangan ini kan kalau lihat nih di gunung-gunung itu kan pada buang sampahnya itu mangkrak kemana-mana ya. Kalau dari pandangan Iki nih, buat orang yang suka buang sampah sembarangan di gunung itu pandangan Iki gimana? Ya kalau bisa, kalau misalnya ada yang mau naik gunung gitu, kalau bisa ya naik lah gitu. Jangan mengotori Ya, alam gitu, ya. kalau bisa. Ya pertanyaan berikutnya nih, kalau buat persiapan ke ke gunung mana aja, apa sih yang disiapin selain dari fisik? Itu yang paling Buat penting. pemula. Buat pemula lah ya. Ya tapi yang paling penting mah fisik dulu sih. Fisik, duit itu mah penting gitu, paling Nomor penting. 1. Terus alat-alat juga harus diperhatiin. Ya kayak waktu itu kan pernah juga kan pas pertama-tama itu juga dari tas pas belum juga nyampe gerbangnya udah putus. Dari sepatu salah pakai sepatu juga, kan itu malah suka pakai sepatunya sepatu running gitu kan, kita harusnya buat tektok. Alat-alat juga harus diperhatiin sih. Nah, dari mulai apa ya namanya yang gitu, Trekking pole. lupa. Nah, kalau misalnya buat pemula mah trekking pole itu penting banget. Iya. Ngebantu lah kalau misalnya kita lagi naik. Itu bantu banget. Ini misalnya nanti dikasih kesempatan buat milih mau naik gunung mau sama siapa, selain sama anak-anak dongkal gitu, sama pacar, enggak? Pengennya solo sih. Pengen nyobain solo hiking. Kalau misalnya udah punya alat-alat mas sih pengen nyoba. Sama pacar kurang tertarik ya? Kurang. Tapi udah punya pacar? Punya. Kalau buat kedepannya anak-anak dongkal mau ngadain ke gunung juga gak? Ke gunung lagi gak? Kurang tahu sih, cuma udah ada lah rencana mah. Udah planning ya? Planning udah ada, cuma gak tahu kapan gitu. Soalnya kan ketambah anak-anaknya juga sekarang kan lagi pada sibuk ya. Jadi kayak kerja gitu. Jadi agak susah sekarang mah. Kalau misalnya ada rencana juga gitu. Tapi kalau ke gunung sih pernah ngalamin hal-hal yang kurang enak ya? Kurang enak kayak gimana maksudnya? Kayak kan kita di alam nggak tahu ya. Misalnya hal ke gunung itu
pernah ngalamin kejadian hal-hal yang aneh gak sih? Kayak mistis gitu. Ya. Kalau mistis sih alhamdulillah ini gak pernah ngelihat langsung kayak gini ya. Gak pernah alhamdulillah. Kalau misalnya suara-suara gitu mah sering lah, kayak suara cewek nangis gitu mah sering. Nah, dari reaksi itu kayak gimana tuh kalau ngedenger suara nangis? Ya alhamdulillah ya gimana bisa jaga gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita lagi di gunung gitu, yang ditingkatin itu harus PMA. Tahu gak singkatannya apa? PMA tuh singkatannya positif mental attitude. Jadi misalnya positif, kalau misalnya kita nggak dengar apa-apa nih, harus bisa nge-positive thinking kan. Jadi yang bikin kita tuh jadi jangan langsung mengaitkan ke hal gitu. Itu sih yang paling penting. Terus mental, kalau misalnya kita dengar atau ngeliat situ yang gitu harus kuat mental. Jangan langsung shoot. Kan itu harus dipunyai semua pada. Terus satu lagi attitude, harus dijaga itu. Oh iya, itu nomor satu banget. Jadi kayak contohnya kita namu ke rumah orang. Kalau misalnya kita sebagai tamu nih ya, perilaku kita tuh jadi gak sopan lah gitu lah. Reaksi yang punya rumah gimana? Ya kayak gitu contohnya kalau ke gunung. Ya. Jadi pokoknya kemanapun selain ke gunung kita harus PMA juga. Semuanya udah dilibas habis pertanyaannya guys. Gila emang. Oh iya, kedepannya juga kita tuh pengen ngundang-undang anak kedongkal guys. Selain itu masih banyak lagi. Fatur itu wah gila itu. Fatur itu. Dia sering banget. Dia orangnya kuat banget sih kalau soal ngedaki. Gila. Dia juga itu juara lomba adan. Kok adan sih? Lomba lari. Gila emang dia tuh sering TikTok ya? Iya sering dia. Sampai kemarin juga dia jadi porter. Tahu gak porter? Jadi yang bawa-bawa barang paling berat. Jadi dia naik gunung tapi dibayar. Enak kayak jadi kita tuh memanfaatkan hobi kita ke uang. Pintar Fatur ya. Suka deh. Ayo Fatur nanti main-main kesini Fatur. Oke, nanti di kontak ya. Semoga kita bisa mengundang mereka lah ya buat di acara ini. Makanya buat kalian subscribe, comment and like-nya dong, support kita. Udah pengen naik gunung lagi gak sih? Pengen atuh. Kenapa tuh enggak? Banyak alasan. Pengen tuh sama Raisa. Aduh. Banyak alasan itu yang nggak bisa tuh dari pertama waktu izinnya tuh yang paling susah tuh. Tapi kalau bawa anak orang mah. Oke, mungkin gitu aja kalian nanya-nanyanya ya. Thank you banget udah mampir ke channel Story Ojes dan bersedia hadir gitu di sela-sela kesibukan. Semangat juga buat Iki, buat kerjaannya, dilancarkan rezekinya juga, lancar jaya terus. Ya, terima kasih. Oh jangan lupa follow IG saya, Hamba Bumi. Follow ya, jangan lupa juga subscribe Story Ojes, like-nya juga dong, support. Oke guys, mungkin segitu aja konten kali ini. Semoga bisa menghibur kalian dan bermanfaat bagi kalian. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Semoga ini jadi pelajaran buat kalian. Kalau ingin mendaki gunung, jangan lupa tadi yang Iki bilang, PMA, positif mental attitude. Jaga terus itu. Dan jangan juga buang sampah sembarangan. Karena alam itu bukan tempat sampah. Kalau misalnya naik gunung bawa turun lagi sampahnya. Itu yang paling utama. Pokoknya stay safe and jaga terus kesehatan kalian and bye bye.